Assalamualaikum, welcome to my channel Nonton Bola. Persib Bandung berhasil menghabisi PSBS Biak dengan skor telak 4-1, ya luar biasa. Ini satu kemenangan yang fantastis, yang sangat luar biasa, yang membuktikan bahwa memang Persib Bandung itu layak jadi juara musim lalu. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Gol pertama dicetak oleh David Da Silva melalui assist dari Dimas Derajat. Lalu gol kedua dicetak oleh Beckham Putra yang masuk di babak kedua, assist dari Ciro Alves. Lalu gol ketiga ini kembali dicetak oleh David Da Silva, dan Ciro Alves kembali membuktikan bahwa dia memang layak untuk mendapatkan golnya setelah melakukan akselerasi yang luar biasa di kotak penalti, umpan dari Marklock. Ya, hasil ini membuktikan bahwa memang Persib Bandung layak untuk menjadi sebagai wakil Indonesia di level Asia. Sebagai laga pembuka, ini kemenangan yang sangat penting bagi Persib Bandung untuk menatap dan melangkah ke pertandingan selanjutnya yang kita tahu akan menghadapi Dewa United pada minggu berikutnya di week kedua. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita, atau bagi saya untuk kita ulas ya. Yang pertama, bagaimana Dimas Derajat memiliki beberapa peluang tetapi gagal untuk menciptakannya menjadi gol. Ini sangat emas sih peluangnya ini. Kalau bisa dibilang 1000 karat adalah 1000 karat ya. Jadi umpan terobosan yang dia dapat lalu berhadapan langsung dengan penjaga gawang, dan memang sebenarnya di sebelah kirinya, di mana yang sudah ada berdiri bebas, yaitu David Da Silva, juga sebenarnya yang lebih berpeluang untuk berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Itu lebih terbuka untuk kalau seandainya dia umpan ke David Da Silva, mungkin ceritanya akan lain. Tetapi di sini Dimas memilih untuk melakukan eksekusi langsung, tetapi dia gagal untuk memanfaatkannya menjadi gol ya. Dan yang peluang kedua adalah ketika dia mendapatkan umpan silang lambung dari Robby Darwish, dan ini sudah berhadapan dengan bahkan penjaga gawang sudah di luar dari posisi, artinya posisi penjaga gawang lebih dekat kepada David Da Silva. Dan ketika bola itu menghampiri Dimas Derajat, lalu dia menanduknya, yang tujuannya adalah mungkin dia ingin mengarahkannya ke tiang jauh ya, ke tiang 2, tetapi justru bola malah agak meleset dan sedikit memantul ya, dan akhirnya tidak terjadi gol. Ada juga peluang dari Mason 5 yang itu tendangan dari luar kotak penalti ini, yang sifatnya spekulatif tetapi sangat baik dan visinya juga sangat baik. Ini menunjukkan bahwa dia penuh rasa percaya diri untuk melakukan eksekusi itu ya. Perjalanan pertandingan di babak pertama ini sebenarnya cukup sengit ya, artinya PSBS Biak ini bisa mengimbangi lah, cukup bisa mengimbangi permainan dari Persib Bandung. Jadi terutamanya adalah Ciro Alves itu sedikit kesulitan untuk lepas dari bayang-bayang Damianus ya. Jadi Damianus ini memang ditugaskan khusus untuk mengunci Ciro Alves, dan positifnya atau bagusnya Dimas Derajat bisa mengalihkan atau bisa lepas gitu ya. Jadi ketika Ciro dikunci, Dimas Derajat bisa ngambil peluang-peluang, tetapi sayangnya dia gagal untuk menciptakan peluang itu menjadi gol ya. Di babak kedua ini di menit-menit krusial ya, ada artinya di 15 menit pertama ini PSBS Biak mulai bisa untuk
mengambil alih atau menguasai, atau paling tidak penuh ada rasa percaya diri untuk bisa menyerang, sampai akhirnya menciptakan gol yang dilesakkan melalui tandukan Alexandro di menit ke-51. Dan ini sangat luar biasa, di mana back-back dari Persib Bandung tidak bisa menghalau atau tidak bisa menjaga Alexandro ini ya, sehingga akhirnya dia mendapatkan bola dan menanduknya bola itu ke gawang dan masuk. Nah, setelah kedudukan 1-1 ini, Persib Bandung mulai merubah taktik atau merubah dengan masuknya Beckham Putra, Hen-Hen, dan juga perubahan atau switch dari Ciro, dan juga peran dari Dimas Derajat ini. Babak kedua, counter attack atau transisi positif dari Persib Bandung ini yang sangat cepat, ini sangat menyulitkan dari PSBS Biak. Jadi dia ketika dia asik menyerang atau sudah maju untuk menyerang, nah transisi cepat atau counter attack dari Persib Bandung ini sulit untuk diantisipasi oleh pemain belakang dari Biak ya, sehingga akhirnya terciptalah gol dari Beckham Putra yang memanfaatkan assist dari Ciro Alves. Ini assist yang sangat luar biasa juga, membelah dari barat ke timur langsung dan cerdiknya juga Beckham Putra memanfaatkan peluang itu dengan tandukannya ke tiang jauh ya, yang sulit diantisipasi oleh penjaga gawang dari PSBS Biak. Lalu gol selanjutnya adalah ini akselerasi dari Ciro Alves ya, dengan memanfaatkan momen counter atau momen transisi cepat, langsung disodorkan atau umpan langsung diprogresi ke depan oleh Maklok langsung ke Ciro Alves langsung menusuk ke jantung pertahanan melewati dua pemain belakang PSBS Biak, dan akhirnya dia tembakan ke gawang langsung gol. Luar biasa golnya, dengan keras, dengan terarah, ini luar biasa, ciri khas dari Ciro Alves ya, tendangannya sangat khas dan keras ya, bertenaga. Dan gol terakhir diciptakan oleh kembali brace dari David da Silva, dengan sangat mudah dia melesakkan tanpa tenaga, kalau boleh dibilang hanya tinggal menggoyangkan kaki sedikit aja ya, karena umpan dari Ciro ini luar biasa, dia ngelos atau ngolong dari back kaki antara kedua kaki back atau pemain belakang dari PSBS Biak, lalu menyusur ke di antara pemain belakang PSBS Biak dan melewati akhirnya posisi dari David da Silva ini memang ada di tiang jauh yang berdiri bebas, tidak ada pengawalan, dan juga bola lepas begitu saja dari dari bloknya pemain belakang PSBS Biak, sehingga dengan sangat mudah David da Silva melesakkan bola ke gawang. 4-1, ini sangat luar biasa. Dan ada sedikit catatan juga buat Dimas Derajat ya, artinya sebagai striker tim nasional ya, saya harap kedepannya atau pertandingan selanjutnya dia bisa memaksimalkan ketajamannya ya. Jadi karena sangat disayangkan sekali umpan atau peluang yang begitu sangat baik sebenarnya, kalau dibilang emas itu bisa 1000 karat, itu harusnya bisa menjadi gol. 2 gol harusnya bisa dicetak oleh Dimas Derajat ya, atau paling tidak yang peluang pertama itu, kalaupun dia tidak bisa eksekusi langsung, dia bisa oper ke David da Silva, itu bisa menjadi gol juga ya. Artinya ini bukan lagi untuk uji coba atau bukan lagi ajang coba-coba ya bagi Dimas Derajat ya, silahkan atau tampilkanlah kemampuan terbaiknya ya, karena timnas membutuhkan Anda gitu.
Kecuali kalau memang Anda sudah tidak mau masuk ke dalam skuad timnas lagi ya, monggo, itu silahkan, pemain yang lain yang akan menggantikannya ya. Itu satu. Dan mungkin M. Tahir juga sedikit lega dengan Anda gagal mengeksekusi peluang itu dengan baik.